Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nawwara al-ilma wal hikmata fi qulubil arifin wassalikin wal mutasawwifin hatta tadhharu karamatuhum fi af'alihim wa a'malihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu fi rububiyyatihi wa asma'ihi wa af'alihi wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-makhluqu bi nuri dhatihi wa awwalu ma khalaqallahu nurahu wa khalaqa kulla syai'in min nurihi. Allahumma shalli wa sallim ala nuril anwar wa sirril asrar wa triyakil akhyar wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil haqiqah, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada, salah satu kesadaran keberagamaan yang mampu mengokohkan bangunan ketauhidan kita, hubungannya dengan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu bukan saja rasa syukur yang diucapkan secara lahiriah lewat ucapan alhamdulillah, tetapi kesadaran batin tentang sifat-sifat rububiyah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesadaran tentang sifat-sifat rububiyah Allah Subhanahu wa ta'ala, kita sadar bahwa yang memelihara alam semesta ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mengatur alam semesta ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mengatur hukum-hukum alam ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang memberikan rezeki, nikmat adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan yang mengeringkan musibah, malapetaka, cobaan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi bisa saja Allah Subhanahu wa ta'ala mengiringkan sebuah cobaan, malapetaka, musibah adalah salah satu daripada cara Allah Subhanahu wa ta'ala mengatur hukum-hukum alamnya untuk menyadarkan umat manusia itu. Oleh karena itu, mudah-mudahan kita masih pandai bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kepada kita nikmat, memberikan umur panjang kepada kita, sehingga kita masih sempat melaksanakan Ramadan, walaupun kita melaksanakan Ramadan yang telah dilanda musibah besar seluruh dunia, khususnya umat Islam yang ada di Indonesia. Mudah-mudahan Ramadan ini dapat mencerahkan pikiran picik yang hanya pandai suka mencari kelemahan dan kesalahan orang lain, sementara tidak mampu melihat kesalahan dan kelemahan yang ada pada dirinya. Mudah-mudahan Ramadan ini mampu mencarikan kebekuan jiwa yang dilumuri sifat takabur, dengki, sombong, amarah, dan lain-lain sebagainya. Mudah-mudahan Ramadan ini bisa menjaga, memelihara lisan yang selalu melontarkan kata-kata kotor kepada orang lain, yang menyebabkan orang lain itu sakit hati. Lisan yang selalu menyebarkan fitnah, lisan yang selalu menyebarkan berita-berita yang tidak benar. Salamatul insan min hifdzil lisan. Keselamatan manusia itu tergantung daripada bagaimana manusia itu bisa menjaga lisannya. Mudah-mudahan Ramadan ini juga bisa membangun kesalehan sosial bagi para hartawan di tengah-tengah
terjadinya bencana besar, musibah yang melilit bangsa Indonesia saat sekarang ini. Dan yang paling hakiki adalah mudah-mudahan dengan Ramadan ini dapat dijadikan sebagai sarana, wadah untuk menyerap, menikmati sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita termasuk golongan orang-orang yang disebutkan dalam hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, takhallaqu bi akhlaqillahi, berakhlaklah kamu seperti dengan akhlaknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya bersifatlah kamu seperti dengan sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, marilah kita jadikan Ramadan ini untuk menetralisir dari segala keinginan nafsu kita, nafsu terhadap jabatan, nafsu terhadap kekuasaan, nafsu terhadap menguasai orang lain, nafsu terhadap benda-benda yang mewah, nafsu terhadap harta yang menyebabkan kita gagal dalam melakukan perjalanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena masih terdapatnya atau bertenggernya an-najasatul ma'nawiyah di dalam jiwa seseorang. An-najasatul ma'nawiyah dalam terminologi Muhammad Amin Al-Qurdi dalam kitab Tanwirul Qurub adalah salah satu sifat penyakit hati yang menyebabkan orang tidak mampu bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak mampu melakukan perjalanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah Ramadan itu yang kita maknai sebagai bulan pembakar daripada dosa-dosa kita, seperti yang digambarkan Fahrul Razi dalam salah satu tafsirnya, Tafsir Al-Kabir ala Mafatihul Ghaib. Fahrul Razi menjelaskan secara metaforis dan kebahasaan mengenai makna Ramadan dalam Al-Quran itu, yakni syahrul Ramadan. Yang pertama, Fahrul Razi memberikan penjelasan dalam tafsirnya, wa huwa matrun ya'ti qabla al-kharifi yatharu wajhal ardi ala al-ghibari, bahwa Ramadan itu seperti air yang datang sebelum musim sederhana, qabla al-kharifi. Musim sederhana di sini adalah musim antara musim hujan dan musim dingin. Apa makna datangnya hujan itu? Adalah yatharu wajhal ardi ala al-ghibari, adalah untuk membersihkan sisi-sisi dunia, sisi-sisi bumi itu dari debu. Kemudian jika dikaitkan dengan Ramadan, maka lanjut Fahrul Razi menjelaskan, wa kadzalika syahrul Ramadan yatharu yaghsilu hadhil abdanil ummah wa yatharu qulubahum wa yatharu ad-dunubahum. Demikianlah atau seperti inilah makna Ramadan yang membersihkan badan-badan umat, maka bersihlah umat itu dari dosa-dosa, dan demikian pula hatinya menjadi bersih. Makna yang kedua, annahu ma'qulun minar ramdi. Kata Ramadan itu berasal dari kata Ramadan yang berarti membakar, yakni wa huwa harrul hijarati min syiddati harri syamsi, yaitu panasnya sebuah batu diakibatkan karena panasnya matahari yang sangat menyengat. Itulah yang dimasukkan dalam hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, summiya annahu kana summiya Ramadan. Dikatakan sebagai Ramadan li'annahu yamrudu minal dzunubi ibadillahi. Dikatakan sebagai Ramadan karena mampu membakar dosa-dosa bagi orang-orang yang berpuasa. Terlebih jika dalam puasa ini kita mampu berintrospeksi diri, mampu bermusahabah tentang hakikat diri kita, hubungannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala.
kita mampu menyelami tentang hakikat diri kita, bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala? Sebab kualitas pemahaman kita tentang Allah itu akan sangat ditentukan sejauh mana pemahaman kita tentang diri kita. Sebab dalam logika ilmu ma'rifat dikatakan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang menyelami dirinya, siapa yang mampu memahami dirinya, mampu memakrifati dirinya, faqad arafa rabbahu, maka dia akan memahami Tuhannya. Yang kemudian Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin menempatkan posisi hati sebagai posisi yang paling sentral dalam menangkap realitas ketuhanan itu. Al-Ghazali memberikan penjelasan, man arafa qalbahu faqad arafa nafsahu wa man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang mampu memakrifati hatinya, mampu memahami hatinya, mampu menyelami hatinya, maka dia akan mampu menyelami dirinya. Dan siapa yang mampu memahami dirinya, maka dia akan bisa memahami Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula sebaliknya, man jahila qalbahu faqad jahila nafsahu. Siapa yang tidak mampu mengetahui hatinya, maka dia tidak akan mampu memahami dirinya. Wa man jahila nafsahu faqad jahila rabbahu. Dan demikian pula siapa yang tidak akan mampu memahami hatinya, dirinya, otomatis dia tidak akan mampu memarifati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, marilah kita memahami Allah Subhanahu wa taala sejauh kemampuan kita di dalam memahami Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita memahami Allah Subhanahu wa taala sejauh kemampuan kita di dalam memahami Allah Subhanahu wa taala, dan marilah kita memakrifati Allah sejauh kemampuan kita dalam memakrifati Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah Subhanahu wa taala akan hadir menyapa manusia bagaimana persepsi, bagaimana pengetahuan, bagaimana pandangan manusia itu tentang Allah Subhanahu wa taala. Yang dalam hadis qudsi dikatakan, ana inda dhanni abdi bi, saya ada dalam persangkaan hambaku. Kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada. Nah, salah satu wadah yang dapat dijadikan dalam memarifati Allah Subhanahu wa taala adalah puasa Ramadan. Kalau selama ini kita sudah sangat paham bagaimana puasa itu dalam sudut pandang hukum Islam atau hukum fikih. Tetapi apa filosofi dan hakikat Ramadan itu? Mengenai hakikat dan filosofi puasa Ramadan, kita dapat bisa melihat pikiran Ibnu Arabi dalam salah satu magnum opusnya Al-Futuhatul Makkiyah. Ibnu Arabi menjelaskan secara filosofis tentang makna puasa. Beliau menjelaskan, as-sawmu sifatun sandaniyun wa huwa tanazzuhu anit taqayyudi wa haqiqatul makhluk at-taqayyudi. Beliau menjelaskan bahwa puasa itu adalah sifat sandaniyah. Sifat sandaniyah ini adalah salah satu sifat yang hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dimaksud dengan sifat sandaniyah itu, yaitu satu sifat untuk tidak makan dan tidak minum. Jadi yang tidak makan itu hanyalah bagian daripada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Fama aradal abdu ayyat tasifa bima laysa bihaqiqatihi ayyat tasifa bima kana yattasifu yattisafuhu syar'an. Nah, jika seorang hamba ingin bersifat dengan sifat yang bertentangan dengan hakikatnya, yang tidak sesuai dengan tabiatnya sebagai makhluk, sebagai hamba, untuk dia sifati dan menyifatinya, itu hanyalah karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah mensyariatkan sesuatu itu. Termasuk puasa Ramadan adalah salah satu ibadah yang sudah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kutiba alaikumus siyam
kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Saya telah mewajibkan puasa itu sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan as-shaumu li wa la ajzi bihi. Puasa itu adalah milikmu dan saya sendirian akan membalas puasa itu. Artinya menurut Ibnu Arabi as-shaumu li wa la laka. Puasa itu adalah milik saya, bukan milikmu, hai hamba. Artinya sayalah yang seharusnya tidak makan dan tidak minum, kata Allah. Tetapi karena puasa seperti itu, aturan puasa seperti itu, dan engkau mencoba memasuki daripada keadaan itu hanyalah karena saya sudah mensyariatkan puasa itu, maka saya sendiri yang akan membalas puasa itu, kata Allah Subhanahu wa taala. Artinya seakan-akan Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada orang yang berpuasa, saya sendirilah yang menjadi imbalannya, karena sayalah yang seharusnya memiliki sifat untuk tidak makan dan tidak minum. Tetapi karena engkau melekatkan sifat itu kepada orang yang berpuasa, yang bertentangan dengan hakikatmu, dan itu bukanlah milikmu, hai orang-orang yang berpuasa, maka sifat itulah yang akan menyebabkan kamu memasuki sifat Allah Subhanahu wa taala. Dengan puasa itulah yang menyebabkan kamu masuk ke dalam diriku, kata Allah Subhanahu wa taala. Artinya, maka sifat itulah, maka puasa itulah yang menyebabkan kita bisa memasuki sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Atau lebih tegasnya, maka dengan puasa itulah kita mampu melakukan persatuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Apakah dalam pandangan teologi, apakah bisa bersatu antara yang material dan dengan non material? Apakah bisa bersatu antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala? Yang dalam pandangan teologi mustahil bisa bersatu antara yang material dengan non material. Allah Subhanahu wa taala yang posisinya berada pada wilayah non material, sementara seorang hamba berada pada wilayah material, yang mustahil keduanya menurut pandangan teologi bisa bersatu. Tetapi dijawab dalam pandangan tasawuf bahwa antara yang material dan non material itu bisa bersatu karena Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat nasut dengan lahut, sementara manusia juga memiliki sifat nasut dengan lahut. Kapan bisa terjadi? Ketika Allah Subhanahu wa taala melepaskan sifat lahutnya, melepaskan sifat ketuhanannya masuk dalam alam kemanusiaan. Demikian pula pada satu sisi manusia melepaskan sifat nasutnya, melepaskan sifat kemanusiaannya, kemudian mencoba masuk di alam ketuhanan, maka terjadilah persatuan antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang ditegaskan dalam hadis Rasulullah, al-abidu wal ma'budu wahidun, antara yang menyembah dan yang disembah pada hakikatnya adalah satu. Nah, inilah salah satu daripada kelebihan yang dimiliki oleh ibadah Ramadan. Tidak seperti dengan ibadah-ibadah lain, karena Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan balasan puasa itu dan mampu mempersatukan antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Tentang sifat nasut dengan lahutnya Tuhan, Al-Hallaj, seorang sufi yang wafat dalam mempertahankan paham ketuhanannya, beliau mengatakan, subhana man azharahu nasutahu sirun sana lahu tahu thaqib summa badal khalqa bil khalqi bil aqli wasyarib. Maha suci Allah yang memiliki sifat nasut, kemudian nampak sifat lahutnya dengan seluruh cahaya rahasianya, yang kemudian dia nampak dalam bentuk makhluk yang makan dan minum.
Artinya dapat ditangkap pernyataan ini bahwa Allah Subhanahu wa taala telah bermanifestasi kepada seluruh makhluk di alam semesta ini. Itulah yang disebutkan dalam kitab Syarul Ikam Ibnu Athaillah, kaifa yatasawwaru ayahjiba syai'un wa huwa azharu ala kulli syai'in. Bagaimana sesuatu yang dapat menghalangi pandangan kita sementara Allah Subhanahu wa taala nampak pada sesuatu. Wa kaifa yatasawwaru ayahjiba syai'un wa huwa aqrabu ala kulli syai'in. Bagaimana sesuatu yang dapat menghalangi pandangan kita sementara Allah dekat pada sesuatu. Saking dekatnya Allah, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Saya lebih dekat daripada urat nadi. Nah, inilah Ramadan, mudah-mudahan kita dapat menangkap cahaya rahasia Allah Subhanahu wa taala dalam Ramadan ini. Mudah-mudahan Ramadan ini semakin menambah pengetahuan kita, semakin mencerahkan pikiran kita, mencerahkan batin kita, kemudian kita termasuk golongan hamba-hamba yang dimasukkan ke dalam golongan yang dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu golongan la'allakum tattaqun, sebagai salah satu daripada tujuan puasa itu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.